Salam saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba, seorang Islam Tuhan, tepatnya di hari Kamis tanggal 6 bulan April tahun 2023. Saudara, kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah online yang biasa kita tayangkan seorang Islam Tuhan di pagi hari 5.30 lewat seorang Islam Tuhan. Nah, saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan lewat kita mendengarkan firman Tuhan, seorang Islam Tuhan. Dan sebelum juga kita beraktivitas yang kita tidak tahu di depan kita dari detik ke detik, dari menit ke menit, dan bahkan dari jam ke jam sampai jam 12 malam, seorang Islam Tuhan. Kita tidak tahu, tetapi melalui kita bersama-sama di pagi hari ini, itu sesuatu yang baik, bahkan Tuhan akan melindungi memelihara kita, seorang Islam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersatu di dalam doa, seorang Islam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan, memelihara kami, bahkan memberikan kami istirahat ya Tuhan, sehingga jasmani kami pada pagi hari ini itu sudah cukup untuk kami dapat melakukan aktivitas ya Bapa. Mari Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah menguduskanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak, ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, seorang Islam Tuhan, yang berbicara kepada jemaat Tesalonika yang dinasihati oleh Rasul Paulus supaya kehidupan orang yang dalam saat itu seorang Islam Tuhan dibawa untuk di dalam pengudusan itu. Nah saudara, ketika Rasul Paulus memimpin jemaat Tesalonika, dia mengetahui bahwa kehidupan jemaat pada saat itu ada melakukan cemar, saudara. Ada melakukan hal-hal yang berbau dosa, ada melakukan keinginan-keinginan daging, seorang Islam Tuhan, ada melakukan keinginan hawa nafsu. Ada juga melakukan keinginan-keinginan yang bertentangan dalam kebenaran, seorang Islam Tuhan. Maka dibawalah jemaat yang dinasihati, jemaat yang dibina oleh Rasul Paulus itu supaya hidup mereka dijauhkan dari segala kehidupan cemar, seorang Islam Tuhan. Nah saudara, ini sangat luar biasa dalam kehidupan yang kita sebagai orang percaya, supaya kehidupan kita dibawa untuk dalam pengudusan itu, saudara. Kehidupan untuk dapat kudus adalah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran, saudara. Hidup yang sesuai dengan selera Tuhan, hidup yang sesuai dengan kemauan Tuhan, saudara. Karena Allah kita adalah Allah kudus. Maka Allah yang kudus itu kehidupan kita dibawa untuk supaya suci.
supaya hidup di dalam hal tidak, yaitu dalam kecemaran itu. Memang kehidupan kita masih di dunia ini, seorang Islam Tuhan. Maka kehidupan kita yang masih di dunia ini, itulah keinginan daripada Tuhan kita. Keinginan daripada Tuhan supaya kehidupan kita dibawa untuk supaya kudus, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kudus memang hidup yang keinginan daripada Allah yang harus kita jalankan kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Sangat sulit memang hidup dalam kebenaran kalau kita memiliki ada keinginan-keinginan daging, seorang Islam Tuhan. Keinginan-keinginan hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang bisa mencemarkan, yaitu mencemarkan nama kita. Bahkan kehidupan kita yang sebagai orang percaya, seorang Islam Tuhan, dituntut untuk dapat menanggalkan itu. Menanggalkan, seorang Islam Tuhan, perbuatan-perbuatan yang lama, menanggalkan manusia-manusia kita yang lama. Orang yang ingin sungguh-sungguh, yang menyisihkan waktu, seorang Islam Tuhan, dia akan dibawa untuk hidup seperti yang pada pagi hari ini kita dengar, seorang Islam Tuhan. Dibawa untuk dalam pengudusan itu. Dibawa untuk dalam, yaitu untuk kehidupan suci, seorang Islam Tuhan. Suci perkataannya, suci perbuatannya, suci dalam tingkah lakunya, seorang Islam Tuhan. Itulah dibawa orang yang hidup untuk dapat kudus. Maka dalam kehidupan kita yang dinasihati oleh Rasul Paulus ini, yang kita sebagai orang percaya juga kepada Rasul Paulus, seorang Islam Tuhan, untuk dapat kita menerima ini. Nasihat yang sangat luar biasa ini, yang dibawa untuk tidak melakukan yang cemar itu, seorang Islam Tuhan. Cemar oleh karena kita bisa melihat oleh karena keinginan mata, saudara, kita melihat barangnya begitu cantik, kemudian barang itu, saudara Islam Tuhan, kita terpikat. Itulah keinginan-keinginan daripada mata, seorang Islam Tuhan, sehingga hal itulah bisa juga mencemarkan dalam kehidupan kita. Memang tidak salah kita ketika kita melihat keinginan itu atau mata kita ingin terpikat, seorang Islam Tuhan. Yang menjadi masalah, seorang Islam Tuhan, yaitu ketika kita memiliki atau keinginan itu, saudara, yaitu timbulnya keinginan-keinginan itulah yang bisa menjebak kita, bahkan kita, kehidupan kita jatuh di dalam dosa, seorang Islam Tuhan. Dan itulah disebut yaitu perzinahan melalui keinginan mata itu, seorang Islam Tuhan. Kehidupan kita yang dinasihati oleh Rasul Paulus supaya kita meninggalkan itu. Maka dikatakan di ayat 7, seorang Islam Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya dibawa untuk dalam pengudusan itu. Pengudusan dalam perkataan, pengudusan dalam perbuatan. Memang itu sangat sulit ketika kita masih ada di dalam keinginan itu, seorang Islam Tuhan. Misalnya juga keinginan kita ingin kaya, seorang Islam Tuhan. Memang itu tidak salah, seorang Islam Tuhan. Tetapi oleh karena kita memiliki kekayaan yang terus-terus, seorang Islam Tuhan, tidak memandang kepada Tuhan bahwa segala kekayaan itu ada milik Tuhan, seorang Islam Tuhan. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan melakukan mungkin segala dosa, mungkin kita akan melakukan penipuan. Kita katakan misalnya ketika kita melakukan usaha, kita katakan itu barang orsinil, tetapi itu barangnya bukan orsinil, seorang Islam Tuhan. Jadi ada perkataan-perkataan seperti dalam bisnis. Maka kehidupan kita, seorang Islam Tuhan, sudah melakukan cemar. Cemar perkataan kita, cemar perbuatan kita, seorang Islam Tuhan. Nah, saudara, kehidupan kita tidak ingin supaya yang dinasihati oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Tesalonika supaya kita dapat menanggalkan untuk dapat hidup kudus. Kudus ini sesuatu yang suci, seorang Islam Tuhan. Nah, inilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk dapat dibawa untuk kehidupan suci ini. Dalam firman Tuhan Imamat 20 ayat 26 dikatakan, seorang Islam Tuhan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kuduslah dan aku Tuhan memisahkan kamu dari bangsa-bangsa supaya kamu menjadi milikku, seorang Islam Tuhan. Itu adalah ungkapan daripada kitab
imamat seorang Islam Tuhan yang disampaikan oleh Musa supaya bangsa Israel itu bangsa pilihannya yaitu kudus, saudara. Jadi kekudusan itu sudah Tuhan sampaikan, sudah Tuhan katakan seorang Islam Tuhan dalam orang-orang percaya yang dahulu, atau katakanlah umat Tuhan, saudara, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Itu Tuhan telah sampaikan kepada orang-orang Israel. Maka seorang Islam Tuhan, betapa Tuhan merindukan supaya hidup kita ini kudus, seorang Islam Tuhan. Hidup kita kudus dibawa untuk dapat bersih, karena Allah itu adalah Allah kita yang kudus. Dia begitu sangat seorang Islam Tuhan tidak menginginkan kehidupan kita yaitu melakukan yang cemar. Saudara juga perlu mengetahui bagaimana Adam dan Hawa ketika melakukan dosa yaitu memakan buah larangan Tuhan, itu mereka lakukan seorang Islam Tuhan. Akibatnya mereka dilemparkanlah dari yaitu Taman Firdaus, seorang Islam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bahwa Tuhan yang merindukan atau supaya kehidupan kita tidak melakukan yang cemar, seorang Islam Tuhan, yaitu cemar perkataan kita, cemar perbuatan kita, supaya kehidupan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengendaki hidup kita, yaitu hidup dari hal untuk dapat bersih, saudara. Bersih seperti pakaian, ketika kita membersihkan pakaian itu dengan ringso, seorang Islam Tuhan, maka itu akan bersih, kelihatan, saudara. Nah, saudara yang Islam Tuhan, itulah hidup kita dibawa untuk dapat hidup kudus, hidup di dalam pembersihan, seorang Islam Tuhan. Mari biarlah firman Tuhan ini terus kehidupan kita dibawa untuk dapat penyucian diri, penyucian dalam perkataan, penyucian dalam perbuatan. Hanya satu, seorang Islam Tuhan, di saat itu kita melakukan, biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tanpa seorang Islam Tuhan kesungguhan itu tidak akan bisa kita dapat melakukan, seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya sebelumnya mengakhiri ibadah ini, saya ucapkan terima kasih buat Pak Supri. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain telah menyaksikan video ini. Biarlah kita tetap bersatu untuk mengambil bagian seperti pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berkata apa yang akan Tuhan sampaikan pada pagi hari atau setiap hari, seorang Islam Tuhan. Mari kita sambut kegiatan dari pagi, siang, dan malam melalui kita berdoa bersama-sama, seorang Islam Tuhan. Kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, itulah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menasihati kami, yang membimbing kami ya Tuhan, supaya hidup kami kudus ya Bapa. Kudus perkataan kami, kudus juga perbuatan kami ya Bapa. Oh Tuhan, tolonglah kami ini yang mungkin dalam kehidupan kami masih banyak keinginan-keinginan daging ya Tuhan, keinginan hawa nafsu ya Bapa. Tetapi kami dibawa untuk dapat hidup kudus ya Tuhan, dapat meninggalkan hal keinginan-keinginan tersebut ya Bapa yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Engkau, sebagai orang yang ingin rindu suka dekat kepada Engkau ya Bapa. Saat hari ini saudara-saudaraku yang telah bersama-samanya Tuhan melalui ibadah ini ya Tuhan, Engkau berkatilah mereka ya Bapa. Biarlah pengenalan akan Tuhan selalu bertambah di dalam kehidupan saudara-saudaraku ini Bapa, agar mereka terbangun untuk dapat melakukan yang baik, melakukan kebenaran, melakukan suka dekat kepada Engkau, melakukan hidup yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Campur tanganlah buat saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Engkau berkatilah saudara-saudaraku ini dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan. Apapun pekerjaan mereka ya Bapa, kecil besar ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ya Bapa. Kalau mereka saat hari ini ya Tuhan bersama-sama mengikuti ibadah ini ya Tuhan,
biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa. Jadikanlah mereka ya Tuhan lilin-lilin-Mu yang siap menjadi terang-Mu ya Bapa, yang siap menjadi garam-Mu ya Bapa yang baik. Berkatilah keluarga-keluarga saudara-saudaraku ini dalam kehidupan mereka ya Tuhan, agar keluarga mereka rukun, damai dengan penuh cinta kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah apa yang mereka miliki ya Tuhan, baik itu keluarga mereka miliki, baik itu setiap hal yang mereka miliki, agar apapun yang mereka miliki ya Tuhan, itu juga bisa menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah di pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala kegiatan kami yang akan kami lakukan dari pagi sampai sore ya Tuhan, bahkan malam, Tuhan Kau memberkati setiap kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biarlah Engkau memberikan kami juga kesehatan ya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah kami bersatu ya Bapa. Berkatilah juga tubuh kami ini ya Tuhan. Biarlah tubuh kami ini sehat ya Tuhan Yesus. Jasmani kami sehat ya Tuhan. Dapat mampu melakukan segala aktivitas untuk menyenangkan nama Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kegiatan kami dari pagi hingga malam. Inilah doa kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar yang Kau izinkan untuk kami kerjakan ya Tuhan, untuk menjadi terang Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut kegiatan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudaraku yang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.